Nah ini gitu. Kak Dinda ini akan menceritakan gimana Kak Dinda ini bisa hamil. Iya. Terus pas balik ke rumah sakit, terus dokternya bilang, kamu lagi hamil nggak? Aku bilang, enggak. Tapi kamu cek dokter kandungan tiap bulan nggak? Enggak. Aku bilang gitu, nggak cek. Hari Minggunya aku penasaran kan. Dokternya kenapa ngomong gitu ya? Nanya hamil terus ya gitu? Iya, Minggu pagi aku iseng tes pack. Hamil. Padahal kalau untuk usia aku kan sebenarnya Bener. ini ya. Bener. Agak imannya dadakan agak- tuh. Bener. Kak Dinda Rianti. Oke, welcome Waduh. to Millennial Baper. Kita keluar lagi Dino. Di rumah Pastor Boyke Pakpahan. Ini pas di outdoor, jadi teman-teman kalau dengar suara motor, dengar suara angin, suara azan ya dimaklumkan aja ya. Emang teman-teman. sengaja sebetulnya. Cuma sengaja benar. Karena banyak yang nongkrong. Oke, Kak Dinda, thank you udah datang di Millennial Baper. Ya, makasih. Welcome Kak Dinda. Welcome. Sehat, Kak? Sehat. Kesibukannya apa, Kak? Selama ini? Sekarang lagi nggak kerja sih, lagi di rumah aja. Oke. Lagi di rumah aja. Dan pasti sekarang lagi mengandung gak ya? Iya. Gitu. Anak apa Kak tadi? Laki-laki. Laki-laki no. Aduh. Kelaminnya apa? Anak apa? Anaknya mah anak manusia, bukannya yang lain. Iya bener. Laki-laki ya. Nah ini Kayak gitu. Kak Dinda ini akan menceritakan gimana Kak Dinda ini bisa hamil. Iya. Katanya ini anak mukjizat Kak ya? Iya. Nah itu gimana tuh Kak? Ceritanya tuh gimana Kak? Coba. Jadi tuh aku tuh kena disebutnya tuh PCOS. PCOS. Jadi tuh sel telurnya banyak tapi nggak ada yang matang. Sel telur banyak tapi gak ada yang matang. Nggak ada yang matang. Sel telur wanita tuh umumnya berapa? Aku tuh banyak banget. Jadi itu nyebabin kayak gemuk, Oke. diabetes, segala macam. Itu karena si PCOS itu. Nah tapi aku jadi tuh kayak datang bulan segala macam tuh jarang. Pernah 3 tahun nggak datang bulan. Aha. Setahun, ada yang setahun berapa kali. Tapi nggak pernah teratur gitu. Kalau cewek itu normanya sebulan sekali gak ya? Iya. Oh, oke ya. Tuh, Jarang berarti ya? tuh bener-bener jarang, susah banget. Bahkan tuh susah banget. Nah lalu habis itu setelah udah berapa lama, kemarin kan sempet sakit tuh migrain sama vertigo jadi satu tuh. Sempet masuk rumah sakit 2 kali. 2 kali. Terus yang terakhir dokternya ngomong, kamu nggak lagi mengandung kan? Enggak. Terus dikasih obat, terus habis itu mulai tuh datang bulan. Pokoknya kayak dikasih obat buat anti rasa sakit atau apa, emang gak enak banget perutnya pas dikasih itu. Terus iseng cuma ngeliat dari TikTok sama IG Reels gitu, dikasih tahu cuman minum katanya bisa sembuh itu cuma minum vitamin D3 5.000 dan obat gula, obat diabetes. Obat diabetes. Aku cuma minumin itu, aku minum sekitar hampir 2 bulan atau setengah bulan. Nah pas kapan kan aku punya sakit yang darah tinggi apa itu semua. Habis itu tadinya kan aku tinggal di Kelapa Gading, terus balik ke rumah mama kan. Nah terus habis itu ke Bintaro rumah sakit. Sorry. Pas balik ke rumah sakit, terus dokternya bilang, kamu lagi hamil nggak? Aku bilang enggak. Tapi kamu cek dokter kandungan tiap bulan nggak? Enggak. Aku bilang gitu, nggak cek. Habis itu dokternya cuma ngomong, soalnya ini aku nggak ngerti istilah kedokteran, ada kadar apanya gitu yang tinggi. Nah habis kayak gitu, aku datang ke dokter tuh hari Sabtu. Hari Minggunya aku penasaran kan. Dokternya kenapa ngomong gitu ya? Nanya hamil terus ya gitu? Iya, Minggu pagi aku iseng tes pack. Hamil. Dua garis. Iya. Wih. Aku juga kaget karena emang bener-bener kita tuh sebenarnya kayak udah nggak expect gitu. Maksudnya kan anak pertama umurnya udah 17, yang kedua udah 12. Ini kayak anak pertama 17 tahun. Iya, anak kedua 12 tahun. Terus kayak ini kan dari pernikahan kedua ya. Dia suamiku kayak udah ngomong, ya udahlah kalau emang nggak dikasih. Udah pasrah lah ya. Pasrah, karena tadinya sebelumnya kita sempat ikut program tuh ke dokter tiap bulan. Yang cek sperma apa segala macam udah sempat minum obat ini itu apa dari dokter, nggak berhasil. Jadi kayak mau bayi tabung tapi kayaknya harganya di kita belum bisa gitu. Lalu mikirnya kayak udah pasrah aja. Nah terus suamiku cuma bilang gini, udahlah terserah Tuhan aja, gedein aja 2 yang ada, nggak apa-apa dia ngomong gitu. Gedein aja yang benar. Nah terus suamiku tuh dengar khotbah dari
Pak Boyke Pakpahan. Itu pendeta siapa tuh? Pendeta. Kebetulan pendeta itu habis bikin kita jadi nikah juga, Pak Boyke itu. Jadi kan suamiku yatim piatu dan dari agamanya sebelumnya kan agama seberang ya. Lalu suamiku masuk Kristen, segala macam, nggak ada wali, nggak ada keluarga juga yang datang selama nikah. Akhirnya yang waliin tuh Pak Boyke dan Bu Sheni itu. Yang waliin yang ada di altar. Nah, dia itu sebenarnya hamba Tuhan atau buka jasa jadi wali? Dengar dia. Nah, oke. Berarti gini ya. Oke, kita urutin dulu Kak. Berarti yang pertama adalah kalau dari pernikahan yang pertama itu Kakak tuh udah punya dua ya. Dua perempuan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan harusnya. Tapi habis itu kan sebelum aku tuh kena PCOS tuh kan aku ngelahirin anak pertama tuh umur 2012. Habis itu kan sekitar 2013 itulah aku udah mulai PCOS tuh. Jadi PCOS aku tuh udah lama banget. Udah lama. Iya, udah lama banget. Nah, intinya itu udah lama banget. Nah, terus yang aku bilang itu, suamiku tuh dengar yang khotbah itu. Deka Boyke itu dia disebut katanya kan kita harus nyiapin wadahnya dulu kalau seandainya Tuhan mau kasih berkat. Nah, terus habis itu dia cuma berdoa, terus dia udah pasrah aja. Gimana yang Tuhan kasih, dia pasrah, dia cuma ngomong, Tuhan kalau emang menurut Tuhan wadahnya dari saya belum bisa, saya nggak kasih, Tuhan nggak kasih nggak apa-apa gitu. Nah lalu tiba-tiba kan aku kena layoff tuh, kena layoff, itu malah hamil. Layoff tuh apa? Di PHK sama kantor. Nah itu aku malah hamil di situ. Jadi berkatnya Tuhan tuh ini ya. Iya. Kita nggak nyangka gitu. Berkat duniawi mungkin itu tapi dikasih berkat surgawi nih. Iya, dikasih. Berarti tuh anak didoain ya berapa tahun kurang lebih juga? Logikanya aku tuh baru datang bulan 1 kali loh. Setelah yang keluar rumah sakit itu, gimana caranya? Mestinya kan datang bulan itu normalnya harus 3 kali dulu baru bisa hamil. Aku terakhir datang bulan tuh Desember. Tiba-tiba Oktobernya aku hamil. Jadi aku terakhir datang bulan tuh 5 Oktober. Terus aku hamil, udah lama gak datang bulan lagi kan. Nah itu logikanya tuh kalau datang bulan nggak 3 bulan berturut-turut tuh harusnya udah nggak bisa. Terus udah denger vonis dokter kayak kalau nggak salah terakhir tuh aku sempat kena PCOS aku tuh kalau nggak salah tuh ada 42 ininya. 42 sel telur. Tapi itu emang nggak ada yang matang, PCOS tuh nggak ada yang matang. Tapi sel telur itu kan harusnya wanita cuma ada beberapa buah. Aku tuh ada 42, dan itu bikin aku jadi gemuk apa. Tapi nggak ada yang matang gitu. Dan akhirnya sekarang hamil ya. Hamil dari situ. Itu penantian berapa tahun nggak? Iya. Hampir 5 tahun. Untuk mau punya anak kedua, anak ketiga. Ini 5 tahun. Gitu. Kalau kita dengar tadi dari Kak Boyke, ya kan? Kalau kita panggil Kak Boyke, Bang Boyke, Pastor Boyke, berkhotbah itu tentang wadah gitu. Iya, tentang wadah kalau kita mau dapat berkat. Kita pengen tahu nih dalam konteks wadah Kak Dinda sama suami itu apa gitu? Kalau suamiku bilang kan anakku yang besar kan anak remaja ya. Jadi suka ada masalah, suka ada apa gitu. Nah kadang-kadang suamiku tuh kayak suka masih belum stabil gitu. Sama anak pertama masih suka kayak kalau dia ngerasa dia kesel nih anak nakal gitu atau gimana di sekolahnya, dia kayak udah bodo amat lah, yang kecil aja gue perhatiin gitu. Nah ternyata dia bilang itu tuh nggak boleh, itu harus sama. Setelah itu emang dia sama banget sampai sekarang. Karena kalau anakku yang kecil kan sama dia emang dari umur 2 tahun ya. Jadi emang udah deket banget gitu. Nah kalau sama yang gede kan dia kenalnya udah agak gede. Nah mulai saat itu suamiku tuh udah bener-bener adil lah, bener-bener udah sama anak yang gede yang kecil tuh bener-bener udah ngebedain gitu, nggak yang gimana gitu. Karena dia ngerasa anak remaja dia juga takut salah kan. Ngerti. Dia mau ngerangkul gimana? Maksudnya pandangan orang segimana, ini anak tiri kan. Betul. Dia mau pandangan orang perempuan nanti dilihatnya gimana. Jadi dia posisinya dia serba salah. Ngerti. Tapi akhirnya dia pikir bodo amat, orang dia juga nggak aneh-aneh selama emang dia anaknya ya udah. Terus habis itu bener dia perlakukan itu berapa bulan aku hamil. Jadi itu emang benar-benar siapin wadahnya dulu. Tadinya aku pikir wadahnya tuh mungkin materi. Nah itu yang atau gitu kan. Apa gitu kan, apa mungkin
kita tinggalnya tadinya sempat tinggal di apartemen sendiri, Betul. terus tiba-tiba harus pindah ke rumah orang tua lagi. Aku mikirnya wadahnya juga istilahnya kalau secara materinya tuh itu gimana sih, tadinya sumbernya 2 terus 1 kan kayak nggak mungkin ya. Benar. Ternyata maksud Tuhan tuh wadahnya bukan itu. Sikap hati berarti. Iya, oke, sikap hati. Terus kita Sesuatu rajin yang harus doa sama diberesin. Tuhan apa gitu. Betul. Karena Oh, gue percaya oke. satu hal gini, apa namanya, kalau misalkan kita belum siap, Tuhan itu nggak akan mempercayakan sesuatu. Betul. Benar ya. Jadi Betul. dengan kata lain gue suka pakai analogi, kalau kita punya anak, nggak mungkin anak 3 Kasih tahun motor. atau apa, kita kasih mobil atau motor gitu ya. kan, karena belum siap. Gitu. Mungkin waktu itu juga si suaminya kakak juga mungkin hatinya belum siap kalau misalkan punya anak yang Iya, darah daging. Karena yang Iya. tadi ceritanya kan belum bisa menyamakan, Iya. meletakkan kan Iya. perhatian atau Iya. tindakan atau dan lain-lain. Iya. Dan Mungkin itu nanti punya- takutnya bakal bisa Sama juga nanti gitu, iya takutnya gitu. ya, jadi lebih sayang sama yang darah daging. Bener. Gitu. Iya. Iya. Sedangkan anak itu kan titipan, Iya. anak itu nggak punya salah apa-apa. Berarti Tuhan mikir ke depannya dulu nih. Betul. Iya, Iya. iya. Terus cara berpikir suamiku juga udah beda. Kalau dulu kan berantem sama aku, misalkan namanya suka Oke, berantem, oke. suka yang kata-katanya kayak mau pisah gitu atau mau Iya, apa iya. gitu. Nah sekarang dia kalau ngomong kayak, kalau nggak mikir anak-anak lo, Nah, kayak gitu. Dia selalu oke. ngomong gitu. Oh jadi dia kasihnya sama anak-anak tuh udah Iya, yes. Iya. ini ya. Udah ini banget kok sama anak-anak. Nah, keren nih. Nah waktu kan 5 tahun tuh kak, 5 tahun itu gimana masa penantian itu kak? Masa penantiannya Apakah kayak kakak Sampai di titik hopeless kah Iya, atau gimana? udah sampai Udah. jobless. Kalau Nando kan lo udah sempet titik hopeless ya? Aku bulan Juli menikah itu terus aku baik-baik aja kan. Istri juga bidan. Tahu metode-metode Iya. gimana gitu. Udah semuanya. Kok nggak hamil dan lain-lain nggak hamil. Ya ada satu pemberesan juga. Jadi istri itu ternyata mau anak cowok. Dimimpiin dia. Di mimpi itu ada anak cewek, rambutnya keriting, lucu mukanya gitu-gitu. Terus dia bilang, "Mama kok nggak terima aku?" gitu. Nah, terus ditanya lah sama kita, sama pendoa di gereja saya tuh di Tobelo tuh. Bilang, "Jo, kamu sementara sama Tuhan gitu. Kamu tuh maunya cowok, Tuhan kasih cewek gitu." Nah, pas saya balik ke Depok di Februari hamil lah. Hamil. Dan anaknya cewek. Dan mukanya di mimpi mirip banget sama anak saya sekarang pertama itu. Jadi minta maaf dulu sama Tuhan nih, Tuhan udah ngatur-ngatur nih. Udah sampai iya, aku tuh juga sama kayak udah sampai di hopeless. Udah kan aku bilang kan udah sempat ke dokter tiap bulan, udah cek sampai Iya. benar-benar udah ke Bahkan mau beberapa bayi tabung lagi ya. iya, beberapa dokter. Tadinya sempat bayi tabung cuma kayak biayanya nggak cukup dan nggak bisa Iya, gitu. iya. Soalnya ada sepupu juga yang bayi tabung kasih tahu dokter ini bagus nih. Ini Iya, dia karena iya, dia berhasil, dia tuh 8 tahun kan. Iya, iya, anaknya. benar, Aku benar. sempat ke sana ngecek. Apa namanya, dia bilang ini sih bisa nih. PCOS waktu itu berkurang dari 42 berapa gitu. Oke. Tapi pas lihat biayanya kayaknya kita belum bisa gitu Oke, kan. Mengingatkan oke. ada anak 2 juga gitu. Bener. Jadi ya udah, habis itu udah pasrah aja ya. Nanti suamiku bilang udah gedein aja yang 2 ini yang benar. Berdoa aja kalau Tuhan kasih ya kasih, kalau enggak ya enggak gitu. Padahal kalau untuk usia aku kan sebenarnya Bener. ini ya. Bener. agak- Imannya ag- dadakan agak- tuh. Bener. Bulat. Ini alami kita jadi nih. Mantap, tahu bulat Apa ini. ya? Nanti Tuhan baik. Iya, jadi kasihnya juga sekarang kan usiaku udah 36 kan. Jadi beda banget mah hamil pertama kedua, oke. jauh banget. Kayak sekarang enggak, kemarin kan baru keluar rumah sakit hari Jumat. Iya. Itu karena kalium berkurang, ya ternyata itu karena usia juga. Oh. Jadi hamil saku Kalium tuh udah high risk banget Kita juga periksa harus ini ya. Iya. kalium. Dia kemarin tangannya nggak bisa gerak, bener-bener kayak T-Rex, begini doang terus panik kan sampai ke UGD. Bener-bener tangan kanan gini, tangan kiri itu jempolnya nggak bisa naik. Jadi bingung. Jadi kalau balas chat di orang kayak bilang kok chatnya nggak dibalas, emang nggak bisa. Bisa. akhirnya ya udah ke UGD dicek kaliumnya kurang banget. Wow. Nah itu ternyata ya faktor usia juga. Iya. Iya. Ya beginilah kita yang umur masih 19 tahun ya. Jangan banyak-banyak makan nasi padang. Iya, jangan Padang. Yang bersantan maksudnya. Iya, Nasi Bu. Padang enak gitu. Tapi keren ya cara Tuhan ya akhirnya Iya, kayak. cara Jadi Tuhan. dengan kata lain udah ada penantian, tiba-tiba ternyata Tuhan itu memberikan anak itu ya emang perlu ada sesuatu yang disiapkan. Betul. Iya, itu pasrah 3 tahun udah. Udah pas 3 tahun. Udah pasrah 3 tahun. Iya.
Akhirnya pas ternyata ketika namanya hatinya dipulihin, ada pemulihan, baru Tuhan berikan anak ya. Iya. Itu benar, itu bicara wadah sih itu benar. Iya benar wadah. Dibersihin dulu wadahnya, Iya. kasih berkat. Untung waktu itu dengerin khotbahnya Bapak Boyke ya. Benar. Ya gitulah pokoknya Tuhan baik. Ya, Oke. Luar biasa. Thank you Kak Diana. Dinda. Kak Dinda. Kebalik-balik Diana Iya. itu siapa? Berarti umur berapa bulan Kak kandungan? Kandungan nih sekarang udah mau 6. Udah mau 6. Udah mau 6 bulan. Kita berdoa lancar Amin. sampai Dede melihat dunia Sehat. Kak. Amin. Laki-laki lagi, Iya. jagoan. Jadi hamba Tuhan nanti. Betul. Amin. Pengganti Bang Boyke ya besok. Ganti Bang Cowok. Boyke mulu. Rubahnya kita pakai yang ngerepotin. Betul. Oke Kak Dinda, thank you banget udah datang ke Iya. Milenial Baper. Bagi teman-teman yang suka akan video ini, ya jangan cuma beli tahu bulat yang barusan lewat, tapi Dadakan. tetap nonton channel Milenial Baper video-video berikutnya. Salam. Channel Milenial Baper. Tahu bulat.